Haleluya, shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dikasihi Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, sebab itu layaklah pada pagi hari ini kita naikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih setianya besar, Dia Allah yang sudah memberkati kita sepanjang minggu yang lalu. Dan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Buka hatimu bagi Tuhan, naikkan pujian syukur dan sembah kita kepadanya. Kita awali ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Oleh anugerah-Mu saja maka kami boleh ada di tempat ini. Maka kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini biarlah setiap kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau menyembah Engkau saja, sebab Engkau saja Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar atas kami. Terima kasih untuk setiap kesabaran-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Betapa sering kali kami tidak setia kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini layakkan kami di hadapan-Mu. Layakkan kami menghadap tahta Maha Kudus-Mu. Dengan darah-Mu sucikan kami Tuhan. Sucikan kami dari segala kuasa dosa. Sucikan kami sehingga layak kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan bebas berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap beribadah kepada Tuhan bersama saya katakan, amin. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau beri hanya bagimu. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kami berharga sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Engkau Bapa kami yang baik, kami rindu memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Bapa kami, Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, besertaku. Setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia.
Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu, ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang ditolong Tuhan angkat tanganmu, haleluya. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kami berharga sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Lagi katakan, kami berikan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukur buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku berikan syukurku, pertolongan-Mu ajaib, buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami boleh rasakan betapa setia-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Mari setiap kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Renungkan betapa baiknya Tuhan. Kita sering tidak setia, tapi Dia Allah yang terus mengampuni kita. Dia Allah yang terus mau datang mengampuni kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, layaklah Engkau kami sembah. Betapa Engkau saja Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan seluruh hati kami yang bersyukur kepadamu. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, segala pujian hanya layak bagimu. Pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami memuji-muji Engkau saja. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami, baik kami yang ada di rumah ibadah ini maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Engkau jamah setiap kami. Dan untuk kami, setiap kami membuka hati kami bagi firman-Mu ditaburkan. Setiap kami rela dibentuk oleh Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kita siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau menderita gantikanku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita pujikan pujian ini dari awal. Mari renungkan betapa baiknya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian kami, serta mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami beroleh kesempatan mendengarkan sabda dari sorga. Berbicaralah, kami siap mendengarkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan sudah bulan Mei ya. Anugerah Tuhan tidak pernah putus-putusnya atas setiap kita. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita Matius pasal 28. Saya akan membacakan bagi kita Matius 28 mulai ayat 18. Kita lihat demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Berarti yang dulu pencobaan di padang gurun, Lucifer berkata, kalau kau sujud kepadaku, aku akan memberikan seluruh isi bumi ini. Itu dia dusta. Sebab sebetulnya pemilik kuasa atas segala sorga dan bumi adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. 19, karena itu, karena apa? Karena segala kuasa sudah ada padanya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat terakhir, dan ajarlah mereka melakukan. Jadi yang diajar bukan hanya mengetahui, tapi ajarlah mereka melakukan. Jadi tujuan pengajaran, tujuan khotbah, tujuan seluruh mimbar gereja adalah supaya kita sekalian melakukan. Melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita lihat slide gambar berikut ini. Ya, ini saya ambil dari dunia media ya. Kira-kira menggambarkan Yesus memperhatikan bumi kita ini. Termasuk kota kita ini. Termasuk kita yang berada di kota ini. Memperhatikan tempat ibadah ini. Dan kita sekalian yang beribadah di sini maupun di rumah. Katakan amin. Jadi lihatlah dunia seperti Kristus melihatnya, Kristus memandangnya, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita akan menjadi berbeda. Karena cara pandang Yesus kepada dunia itu yang kita miliki, maka kita akan tidak lagi melihat dunia berdasarkan persepsi dan interest pribadi kita. Kita lihat berikutnya, satu ayat bagaimana Kristus memandang dunia ini terangkum dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah ini, berarti Kristus itu memandang dunia ini dengan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kalau boleh dibilang, pusat yang terdapat di dalam hati Yesus adalah mengasihi dunia ini. Secara khusus mengasihi manusia, ciptaan Allah yang di dunia ini, yang sudah tidak ada kasih padanya sejak kejatuhan dosa di Taman Eden. Mereka telah terpisah, diceraikan oleh Allah, disuruh keluar dari Taman Eden. Tidak lagi dalam persekutuan yang intim atau akrab dengan Tuhan. Sehingga kurang kasih. Tetapi Allah begitu besar kasihnya. Tidak meninggalkan ciptaannya itu. Maka mengutus Yesus Kristus. Menjadi kurban domba. Anak domba. Yang akan mendamaikan kita sehingga orang yang percaya kepada Kristus dan di dalamnya percaya kepada apa yang dikerjakannya mulai dari kelahiran sampai ke kematian, kebangkitan sampai kenaikan. Itulah keselamatan bagi kita. Kasih Allah itu telah disempurnakan di kayu salib. Katakan amin. Kita lihat slide berikut. Tuhan mau
supaya semua orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih-Nya atas dunia ini, berarti di dalamnya Tuhan Yesus mau orang-orang di dalam dunia ini diselamatkan, Bapak Ibu. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam rangka merealisasi kasih Allah. Sebab kasih nggak bisa hanya dengan kata-kata, harus dibuat itu konkret, membuatnya menjadi nyata gitu di dalam sejarah dunia ini, yaitu Yesus menjadi manusia, merealisasi kasih Allah yang begitu besar, lalu dia menjadi anak domba penebus kita dari belenggu kekuasaan dan perhambaan, perbudakan dari dunia ini. Nah, di dalam karya misinya Bapak Ibu, Yesus menurut Injil Matius pasal 9 ayat 35, dia berkeliling ke desa dan ke kota, kemana saja, ke bait Allah, ke sinagoge, ke rumah-rumah, atau di tengah kerumunan massa, dalam semua yang dikatakan oleh Yesus, dalam semua yang dilakukan Yesus, termasuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan semangat orang yang sudah putus asa, semua misinya itu adalah digerakkan oleh belas kasihan. Bukan digerakkan oleh situasi dan keadaan saja, tapi dari dalam dirinya ada kasih, semua digerakkan oleh kasih. Maka kita pun memandang dunia digerakkan oleh hati kita yang penuh belas kasihan. Katakan amin. Sama-sama katakan, aku mengasihi dunia ini. Ini tidak berarti kita mau mencintai dunia dalam arti dunia lebih penting, bukan. Maksudnya kasihannya dunia ini, kasihannya kota kita ini, kasihannya banyak orang. Kita bersyukur sudah menjadi anak-anak Allah, sahabat Allah, dikaruniai banyak hal. Tetapi masih banyak orang di luar sana yang boleh dibilang belum mengenal Tuhan, belum mengecap kasih karunia Allah, belum mendengar firman dengan baik, belum terlayani dengan memadai. Sehingga sebagian orang memang betul-betul belum ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Atau ada orang lain lagi, memang dia menjadi orang Kristen, tapi belum terlayani dengan baik. Masih ada beberapa desa, katakanlah saya pergi ke beberapa provinsi di Pulau Sumatera ini. Ada satu gembala sidang yang dipanggil oleh Tuhan, sebetulnya dia enggak sekolah pendeta, tapi karena hatinya mau melayani, dan dia melayani itu sampai 8 cabang, saking tidak adanya hamba Tuhan yang cukup di situ. Wow, ini perlu disupport Bapak Ibu. Satu orang menggembalakan 8 pos-pos pelayanan yang jaraknya bisa 15 km satu dengan yang lain. Naik sepeda motor, mobil enggak masuk. Kalau hujan begitu lumpur, untuk bergumul sampai ke sana jaraknya 15 km, bisa 2 jam, 2,5 jam, hanya untuk menempuh mencapai tempat itu. Dan itu berarti dia bisa 1 hari, bisa melayani 3 tempat, minggu depan lagi 3 tempat yang lain. Ada beberapa pos pelayanan itu yang aplusan. Minggu ini ada pendetanya, minggu depan enggak ada karena kurang. Wah, ini kita harus menaruh belas kasihan. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita lihat berikutnya. Tuhan mau memakai kita. Memakai kita sekalian ini. Memakai sahabat-sahabat jemaat yang ada di rumah. Memakai kita pemirsa atau yang mengikuti tautan YouTube ini. Memakai kita. Jangan bilang memakai orang lain. Bukan. Memakai kita. Memakai saya. Untuk apa? Untuk memiliki hati seperti dia mengasihi dan tergerak oleh belas kasihan memandang dunia ini. Dan dia mau memakai kita untuk mengasihi orang-orang dunia. Apa maksudnya memakai kita? Kristus secara konkret, secara jasmani sekarang ada di sorga. Tapi dunia tidak ditinggalkannya. Sebab telah ada murid-murid yang adalah anggota tubuh Kristus. Yang akan mengerjakan pekerjaan Kristus itu di tengah dunia kita yang sekarang ini. Katakan amin. Jadi kitalah agennya. Bahasa kerennya di dunia akademis sana. Instrumennya, alatnya. Kristus sudah di sorga. Mata Kristus itu ada ditaruh melalui mata kita. Mulut Kristus itu melalui mulut kita. Tangannya Kristus yang berbelas kasih itu melalui tangan kita. Kaki Kristus yang melangkah ke desa dan ke kota, ke beberapa tempat melalui kaki kita. Hatinya itu ada pada kita. Bebannya itu ada pada kita.
Tuhan mau memakai kita. Katakan amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya berkali-kali saya mengajar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, begitu kita lahir baru dengan tanda baptis. Peneguhan kelahiran baru kita adalah baptis. Nah ketika kita dibaptis, kan tidak langsung meninggal. Tidak langsung dibawa ke sorga. Kenyataannya kita keluar dari kolam baptisan masih menjalani hidup lagi entah berapa tahun. Nah, sejak lahir baru ini, kenapa tidak langsung ke sorga? Karena Tuhan mau memakai kita, katakan amin. Ditaruhnya lagi kita untuk sekian waktu di dunia ini. Untuk menjadi perpanjangan mata Yesus, perpanjangan tangan Yesus, perpanjangan hati Yesus. Dia mau melalui kita, dia menyalurkan kasihnya kepada orang. Kenapa? Kita udah kebanjiran kasihnya. Dan memang tidak kebetulan itu ada 2 tempat di tanah suci sana, yaitu Laut Mati dan Danau Galilea atau Danau Tiberias. Danau Galilea itu punya kehidupan, punya aktivitas di sana, ada nelayan di sana, ada kegiatan hiruk pikuk di sana, ada kehidupan ikan-ikan di sana. Tetapi di Laut Mati, di sana orang hanya berenang mandi lumpur. Tidak ada kehidupan, tidak ada seekor ikan yang hidup di situ. Kenapa? Karena kadar garamnya lebih tinggi dari kadar garam di laut. Di laut aja kadar garamnya tinggi masih hidup ikan. Tapi di Laut Mati tidak hidup. Kenapa? Kadar garamnya luar biasa tingginya. Pertanyaan secara ilmiah, kenapa kadar garamnya melebihi laut? Karena dia lebih rendah dari laut, lebih rendah lagi dari laut. Sehingga dia tidak mungkin mengalir ke laut. Artinya apa? Laut Mati itu hanya menampung tumpahan air dari sungai Jordan atau sungai-sungai kecil maupun hujan. Dan tetap di situ. Maka kadar garamnya mengental, mengkristal begitu rupa. Sehingga tidak ada kehidupan. Apa artinya Laut Mati tadi? Menerima tetapi tidak menyalurkan. Nah kita yang menerima kasih Allah dikehendaki Tuhan. Melalui kita pula kasih Allah di dalam Kristus itu kita sampaikan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Hari ini khotbah saya bersifat mengajar karena saya rindu kita lebih lagi menjadi seperti Kristus. Tema gereja kita. Amin. Menjadi seperti Kristus. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen biasa, tidak lagi menjadi Kristen kanak-kanak yang maunya hanya dilayani, yang maunya hanya menerima. Tetapi kita menjadi jemaat Kristus yang dewasa. Menuju dewasa, semakin dewasa yang bisa menerima dan bisa menyalurkan, bisa mengalami kebaikan Tuhan dan membagi kebaikan Tuhan kepada sesama. Itulah sebabnya kita tidak serta-merta ke sorga. Masih lagi berapa tahun lagi. Dan sekalipun corona katakan sudah menelan banyak korban, ya memang tidak berarti mereka lebih buruk dari kita, tapi kalau kenyataan kita masih hidup sekarang, masih Tuhan mau lagi ada sesuatu yang kita kerjakan. Amin. Anggaplah saudara-saudara kita yang mendahului kita itu tugas mereka sudah selesai gitu. Mereka sudah menunaikan tanggung jawabnya. Yang kita yang belum ini, masih ada lagi waktu kita, nggak tahu berapa tahun lagi ke depan. Nah, Tuhan mau memakai kita. Katakan sama-sama, Tuhan mau memakai kita. Kita lihat slide tanda tanya berikut ini. Apa yang kita lakukan? Kan tadi ajarlah mereka melakukan katanya. Di Matius 28 ayat 20 tadi, 18 sampai 20. Ajarlah mereka melakukan. Lalu apa yang kita lakukan supaya terjadi panen jiwa? Seperti tadi Kristus mau ini menyelamatkan semua orang. Mau menyelamatkan semua suku. Mau menyelamatkan orang-orang yang terkena narkoba, yang sekarang menghayati menjalani LGBT, yang korupsi, yang hidup putus asa, yang miskin, yang kaya, yang terpelajar, yang tidak pernah belajar, yang di desa, yang di kota, yang buta huruf, yang buta teknologi. Siapapun mereka, Tuhan mau itu akan dijala, dimenangkan jiwanya, panen jiwa, menjadi anak-anak yang mengalami kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Nah pertanyaan besar ini, apa yang kita lakukan? Kita lihat dulu gambar berikut ini. Wow. Ini dia harvest brings joy. Panen itu mendatangkan sukacita. Amin.
Beberapa tradisi suku kalau habis panen itu ada pestanya. Suku-suku yang hidupnya masih tradisional pertanian, habis panen padi, habis panen pertanian dia, nanti di desa itu ada pesta panen namanya. Kenapa? Karena panen ini patut dirayakan, patut diisi dengan kegiatan sukacita. Beberapa melakukan tarian, makan bersama, kadang-kadang diperlama jam tidurnya, acara sampai jam 10, jam 11 malam karena sukacita panen. Nah saudaraku, ketika satu orang bertobat menurut Alkitab, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersukacita, katakan amin. Kemarin saya melihat foto yang dikirim oleh Ibu Kiki, ternyata di dalam ada Pak Andreas, ada Cu Ayau, ada Ibu Suwarni Malayani, satu keluarga. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Dan saya tulis komentar saya, sukacita berlaksa-laksa malaikat, bersukacita di surga, turut bersukacita bersama kita. Katakan amin. Wow, panen dunia aja mendatangkan sukacita. Panen investasi kita yang mendatangkan untung kita sukacita. Taburan benih yang kita tabur menghasilkan panen itu kita sukacita, apalagi panen jiwa. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat slide berikut. Berarti supaya ada sukacita panen harus ada menabur. Kenapa harus ada menabur? Tidak ada panen tanpa menabur. Itu hukumnya, nggak bisa enggak itu. Nggak bisa enggak. Kalau ada orang panen tetapi tidak pernah menabur, ada orang punya laba untung tidak pernah investasi, nah itu mimpi. Memang kadang-kadang di mimpi kita berjumpa dengan emas sebongkah gitu ya, lalu terbangun kita menyesal kita bangun. Karena tadi ada emas dalam tidur itu, enggak kenyataan itu. Itu hanya angan-angan di dalam bawah sadar kita. Tetapi yang benar, kalau mau panen harus mau menabur. Katakan amin Bapak Ibu. Ya di lantai atas gedung kita ini ditabur benih sayur-sayuran, ada panennya. Di ladang sana ditabur jagung, ada panennya. Enggak bisa panen tanpa menabur. Lalu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya terjadi panen jiwa di zaman kita ini? Supaya visi gereja kita menggenapi di zaman kita ini. Ialah pasti ada yang bisa kita tabur, katakan amin. Ayo semangat katakan, pasti ada yang bisa kita tabur. Yang di rumah katakan bersama suami istrinya bersama, pasti ada yang bisa ditabur keluarga kita. Pasti ada, jangan katakan tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan telah mengaruniakan berbagai hal bagi hidup kita. Dikaruniainya kita talenta atau bakat. Kemarin saya tulis di Facebook saya, rest in peace Juan atau Juan, apa itu, seorang pelawak dari Spanyol itu, yang ketawanya bikin ngakak sedunia itu. Nah itulah talenta dia, menghibur dunia, meredakan ketegangan dunia melalui tawanya itu yang jadi meme sedunia, menjadi viral sedunia. Dan dia sudah meninggal 3 hari yang lalu dan dia telah menaburkan bakatnya di dalam hidupnya. Coba kalau dia pendam itu, memang dia bersifat lucu, dia bisa ketawa, tapi dia nggak mau ketawa. Apakah dunia akan terhibur? Nggak bisa, dia harus taburkan yang ada padanya. Ada sesuatu yang ditaruh Tuhan pada kita. Ada mungkin karunia, kalau kita lahir baru kan mendapatkan karunia. Ada karunia mujizat, ada karunia iman, ada karunia pengajaran, ada karunia penggembalaan, ada karunia perbuatan baik, dan lain sebagainya. Jadi selain talenta atau bakat yang kita terima sejak lahir dari orang tua kita, sejak lahir baru kita menerima karunia lagi. Jadi apa mau kita katakan, apakah tidak ada sesuatu yang kita tabur? Ada, pasti ada. Belum lagi kapasitas yang ada pada kita, keterampilan kita, kesempatan kita, pendidikan kita, pertemanan kita, jumlah followers kita, semua itu adalah potensi yang bisa kita taburkan kehidupan kita di tengah dunia ini supaya apa? Terjadi panen jiwa. Ada amin Bapak Ibu? Katakan sama-sama, ada yang bisa kutabur. Amin. Tidak ada yang tidak bisa menabur di sini. Semua bisa menabur. Dan saya mendapatkan hikmat dari tua-tua daripada keluarga kami, nasihat dari orang tua, dikatakan kalau benih, entah benih jagung, benih kacang, benih padi, dilarang dimakan. Itu kami sangat
mengingat itu. Dilarang memakan benih. Ada panen jagung, dipilih yang terbaik itu ditaruh, disimpan suatu waktu akan jadi benih gitu. Padi juga gitu, yang bagus dikumpulkan. Semua benih enggak boleh dimakan. Benih harus ditabur. Sebab kalau dimakan, apalagi panen berikutnya. Tidak ada panen tanpa taburan. Maka pantang memakan modal. Pantang memakan benih. Lebih baik lapar daripada memakan benih. Itu prinsipnya kalau dunia pertanian. Sebab kalau benihnya sudah dimakan, apalagi harapan ke depan. Lebih baik lapar daripada memakan benih. Nah, ini ada sesuatu yang bisa kita tabur. Menabur. Kita lihat berikutnya. Hari ini kita kupas tentang sedekah. Ada banyak yang kita tabur. Ada banyak yang bisa kita tabur. Hari ini hanya kita batasi. Karena waktu kita pun 1 jam saja. Tentang sedekah. Sama-sama katakan tentang sedekah. Ya, kita lihat berikutnya. Saya bacakan Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ada mahasiswa saya bertanya, bukankah kita harusnya meninggalkan cara perjanjian lama, katanya. Tidak ada yang dibatalkan dari perjanjian lama, saya ajar di kampus. Yang ada adalah ritual kurban anak domba sudah berhenti. Tetapi yang lain-lainnya, hormatilah orang tuamu. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan berzina, jangan ini. Seluruh firman yang di perjanjian lama itu tidak pernah dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang stop adalah ritual kurban anak domba. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah anak domba yang menebus dosa kita. Katakan amin. Yang nanti kita akan menerima perjamuan kudus pada minggu pertama ini. Saudaraku, ayat berikutnya. Maka aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, coba perhatikan ini Bapak Ibu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat, berarti apa? Yesus mau kita melampaui dan melebihi mereka itu. Katakan amin. Mereka itu sudah menjalankan keagamaannya. Yesus mau kita lebih daripada mereka itu. Wow. Standar Tuhan Yesus tinggi. Dan memang bayarannya mahal. Darahnya menguduskan kita. Supaya kita bisa mencapai yang lebih tinggi. Yang tidak dapat dikejar oleh dunia. Karena kita ada kemampuan kasih karunia telah ditanam Tuhan pada hidup kita. Katakan amin. Tidak katanya, tidak boleh kita menjadi orang Kristen yang flat saja begitu. Hidup keagamaan kita harus lebih baik. Kita lihat dulu, apa artinya hidup keagamaan? Kita lihat slide ini, hidup keagamaan. Kata hidup keagamaan dalam teks bahasa Indonesia ini, dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani itu aslinya itu bahasa Yunani, digunakan kata dikaiosune. Dari kata dikaios, apa artinya dikaios? Righteousness, kebenaran. Righteousness, kebenaran, kebajikan, keadilan. Itu artinya dikaiosune atau dikaios tadi. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, meskipun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, jangan lupa penulisnya adalah orang Yahudi, pembaca pertamanya adalah orang Yahudi. Dunia paling mula-mula itulah kekristenan Yahudi. Ya, jadi Judeo-Kristian begitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu, kita harus cek di dalam bahasa orang Yahudi kata hidup keagamaan tadi apa? Dalam bahasa Yunani dikaiosune. Sekarang kita harus kembalikan kepada bahasa Ibrani supaya menangkap arti yang sebenarnya. Umpamanya gini, saya menafsir satu kata dari bahasa Mandarin dalam versi saya, enggak bisa. Kita harus di dalam bahasa Mandarin apa artinya itu yang lebih tepat ketimbang dalam bahasa Indonesianya gitu. Kita gali dalam bahasanya. Rupa-rupanya Bapak Ibu, saya tersumbang ini dari sarapan pagi Biblika yang diasuh oleh Ibu Rita Wahyu yang banyak mengajar
wisdom daripada orang Yahudi. Dan saya bermodal dari sana menyusun khotbah ini Bapak Ibu. Di sana ternyata dalam bahasa orang Yahudi, kata hidup keagamaan tadi menggunakan kata sedekah. Sedekah. Bahasa Indonesianya sedekah. Bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Ibrani. Kenapa? Bahasa Ibrani dekat dengan bahasa Arab. Yang duluan tersebar di Indonesia bahasa Arab. Maka bahasa Arab di Indonesia itu diserap dalam kata sedekah. Orang Arabnya sedakoh. Sadakoh gitu ya. Sedekah nulisnya tapi bacanya sedakoh. Nah jadi sebetulnya hidup keagamaan tadi berbicara apa? Berbicara sedekah. Sama-sama katakan berbicara sedekah. Ya, hidup keagamaanmu itu digunakan kata sedekah. Kita lihat dulu berikutnya. Apa maksud sedekah tadi? Kita lihat dulu tradisi di balik sedekah ini. Sejak orang Yahudi terbuang di Babel Bapak Ibu. Sudah di Babel gitu ya. Di Babel kan tidak ada bait Allah. Itu Babel itu sekarang kira-kira negara Irak atau Iran. Tidak ada di sana bait Allah. Maka orang Yahudi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Esther, Mordekai dan beratus ribu atau berjuta orang Yahudi yang ada di situ tidak mempunyai bait Allah. Karena mereka pendatang di situ terbuang. Maka apa? Tidak ada anak domba yang dikorbankan di sana. Sebab kurban anak domba yang nanti kita rayakan dalam bentuk sakramen perjamuan kudus hanya boleh dilakukan di bait Allah, nggak boleh di tempat lain. Nah di Babel tidak ada bait Allah, maka stoplah ibadah yang berupa ritual atau kurban anak domba tadi. Stop. Maka mulailah mereka mencari cara bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan, bagaimana kita melakukan apa supaya kita dekat dengan Tuhan. Dulu kan di Yerusalem kita punya ibadah kurban, kita punya ritual kurban, di sini tidak ada. Maka mulailah mereka mencari-cari dasar Alkitab, dasar perjanjian lama, apa yang setara dengan anak kurban itu, apa yang setara dengan kurban persembahan itu. Mereka cari-cari di dalam Alkitab, dicari-cari, ternyata mulailah menemukan Mazmur 141 di situ saya tulis ayat 2 di sana tertulis biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Doaku seperti persembahan ukupan. Berarti doa ini memiliki bisa menggantikan atau mengkonversi ukupan, kurban ukupan. Wah, mereka temukan kitab suci mereka kebenaran ini sehingga mereka mulai yang tadinya tidak ada ritual kurban, mereka mencoba cari lain. Yaitu apa? Doa. Mulailah kegiatan doa semakin menjadi bagian pusat daripada ibadah orang Yahudi. Yang dulu di Yerusalem pusat ibadah adalah upacara kurban. Sekarang mulai digeser oleh doa atau disebut di sini bahasanya mereka tefilah. Mereka bertefilah, ada doa yang sampai nanti di zaman Tuhan Yesus pun ada juga doa, misalnya doa Bapa kami gitu ya. Mulai doa menjadi pengganti daripada kurban anak domba. Apalagi yang kedua, mulai ada sedekah. Menggantikan kurban tadi tidak bisa dilaksanakan, maka mereka mengalihkan kepada sedekah. Yang ini yang mau kita bahas mengenai doa tadi, kita tunda di kesempatan yang berikut. Karena judul kita hari ini berbicara tentang sedekah. Maka mulailah mereka mengubah pola ibadah mereka. Selain doa menjadi pusat ibadah, sekarang pusat ibadah yang kedua adalah bersedekah. Bersedekah. Kita lihat slide berikut. Mungkin perlu kita sedikit mengingat nama Melkisedek. Sama-sama katakan Melkisedek. Melkisedek itu terdiri dari dua kata. Melki dan sadik. Sadik itu artinya benar, saleh, lurus, adil, bajik, artinya sadik. Melki artinya dari kata malah, raja, melek, raja. Maka Melki, i-nya itu menunjukkan saya, raja saya, rajaku. Berarti arti nama Melkisedek adalah rajaku adalah raja yang sadik, raja yang bersedekah.
Sama-sama katakan, rajaku adalah raja sedekah. Amin. Melkisedek di perjanjian lama itu adalah penggambaran daripada Kristus yang akan datang. Nah, Kristus adalah pesedekah yang tiada tanding. Wow, ini kita temukan kebenaran sekarang. Kristus adalah pesedekah yang tiada tanding. Memang tidak dicatat di perjanjian baru bahwa dia memberikan derma uang gitu, tidak dicatat. Kenapa? Karena tradisi orang Yahudi yang diberikan tangan kanan, tak usah katanya diingat oleh tangan kiri, itu cara mereka. Sehingga mereka mungkin tidak akan mencatat. Tapi sedekah yang Yesus lain adalah memulihkan orang sakit. Dan terakhir puncaknya menyerahkannya, ini sedekah terbesar. Jadi pendonor darah terbesar kira-kira gitu. Ya Yesus sampai habis darahnya. Bagi keselamatan anak manusia. Hidupnya direlakannya sebagai kurban, dikorbankan. Supaya setiap orang yang percaya kepada kurban ini mendapatkan perkenanan dari Tuhan Allah, Bapa di sorga. Maka Melkisedek tadi juga bicara tentang sedekah. Jadi mereka cari-cari dasarnya di perjanjian lama di tulisan Musa. Oh, ada Bapak Melkisedek. Maka mereka mulai mengembangkan sedekah. Karena Melkisedek pun adalah yang bersedekah, memberkati Abraham dia. Memberi kepada Abraham. Memang nanti Abraham juga memberikan 1/10 kepada dia. Berarti yang diberikan oleh dia kepada Abraham lebih banyak lagi. Nah, kita lanjut slide berikut. Dasar sedekah Yahudi, hari ini saya kupas 3 ayat. Sebagai bukti bahwa sedekah adalah ajaran Musa dan para nabi. Ajaran Musa dan para nabi. Kita mulai dari kitab Ulangan, ini berarti tulisan Musa. Musa menulis di Ulangan 16 ayat 20, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Ini nasihat, katakan amin. Yang kefasikan tidak berguna. Orang Indonesia bilang uang setan dimakan hantu, uang hantu dimakan setan gitu ya, balik-balik di situ. Tapi kalimat berikutnya, tetapi kebenaran. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu pakai sedekah. Tetapi kebenaran atau sedekah menyelamatkan dari maut. Wow. Sedekah itu ternyata bukan sekedar memberi. Tapi juga akan kembali kepada kita. Menyelamatkan dari maut. Wow. Bukan hanya dari nama Melkisedek. Sekarang tulisan Musa pun mengajarkan harta itu yang fasik tidak ada gunanya. Tetapi kebenaran atau sedekah. Harta yang diperoleh di dunia dimakan, dinikmati, dihabiskan, disimpan di lumbung. Tidak ada gunanya. Tetapi sedekah sebagai bukti konkret daripada mengasihi Allah. Sebab Allah tidak pernah dikasihi dengan cara omong kosong. Harus dengan omong dan perbuatan. Katakan amin. Wow, sedekah. Berikutnya kita lihat dasar yang kedua. Amsal 10 ayat 2 ini tertulis. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran, Amsal 10 ayat 2. Wah ini saya baca salah ketik di situ. Amsal pasal 10 ayat 2 saya bacakan dari Alkitab. Yang saya copy di slide tadi salah. Demikian, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan dari maut. Yang kitab Ulangan tadi coba kita baca, mungkin yang ulangannya yang salah ketik saya. Ulangan 16 ayat 20. Ulangan 16 ayat 20. Saya bacakan bagi kita Ulangan 16 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar. Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semata-mata keadilan katanya. Kata keadilan itu juga menggunakan sedekah. Berarti boleh dibaca semata-mata sedekah. Itulah yang harus kau kejar, kata Musa. Supaya kau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Rupanya Tuhan pun selalu berilah maka kamu akan menerima. Sudah dari zaman Musa rupanya itu. Kita nggak bisa terimalah, nggak bisa rupanya. Berilah maka kamu akan
menerima. Taburlah, maka kamu akan itu hukumnya dari Taman Eden rupanya. Nah, yang kedua tadi adalah Amsal 10 ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran atau sedekah menyelamatkan orang dari maut. Yang ketiga, Amsal 21 ayat 21 demikian. Siapa mengejar kebenaran, ini juga menggunakan kata sedekah. Siapa mengejar sedekah, melakukan sedekah, berlomba dalam bersedekah, dan kasih, mengejar kasih. Jadi bukan hanya sedekah tapi juga kasih. Memperoleh kehidupan, kebenaran. Jadi dia memberikan sedekah, memperoleh lagi kehidupan, memperoleh lagi sedekah. Wah, dua kata sedekah di situ. Siapa yang melakukan sedekah, mendapat lagi sedekah. Wow, janji Tuhan itu saudaraku. Mekanismenya jelas. Ajarannya sangat kuat saudaraku. Lalu dikatakan kalimat terakhir, dan kehormatan. Lebih hormat mana yang memberi daripada yang menerima? Di dunia ini saja. Yang memberi. Bukankah yang membayar itu di toko kita disebut pelanggan adalah raja. Customer is the king, itu pendapat ahli marketing saudaraku. Mendapatkan kehormatan dalam berbagai bentuk yang mulia tentunya ini. Ini bukan kehormatan ala dunia. Kehormatan di hadapan manusia, kehormatan di hadapan Allah. Saudaraku, saya kutip kitab Ulangan, 2 dari kitab Amsal, berarti sudah kita temukan 3 dasar Alkitab dari Perjanjian Lama yang dipakai oleh orang Yahudi membangun tradisi sedekah. Sampai hari ini suku bangsa Yahudi nomor 1 di dunia dalam bersedekah. Yang mereka gunakan istilah sekarang ini charity atau filantropi. Nomor 1, belum ada tandingannya. Moga-moga suku bangsa China, suku bangsa Batak, suku bangsa Jawa akan menyainginya. Katakan amin. Katakan dulu amin. Semua dimulai dari amin. Yes, saya sepakat. Jangan kita kalah dari mereka. Sebab Kristus telah mati bagi kita sebagai bangsa-bangsa lain yang diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya. Katakan amin. Wow. 3 artinya absolutely benar. Itu artinya Bapak Ibu. Kalau sampai 3 ayat saya kutip itu artinya absolut benar. Tradisi Perjanjian Lama bersedekah diteguhkan oleh Yesus. Makanya Yesus tadi berkata, jika hidup keagamanmu, jika sedekahmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa memasuki kerajaan sorga, katanya. Yesus itu berdasarkan ajarannya dari Perjanjian Lama. Kitab suci yang dibaca Tuhan Yesus adalah Perjanjian Lama kita yang sekarang. Dia mengambil ajaran dari situ karena itu adalah firman-Nya dulu kepada para nabi dan Musa dan seterusnya. Tidak ada yang dibatalkan firman itu. Tadi kita sudah baca, aku datang bukan untuk membatalkan, aku datang untuk menggenapi, meneguhkan, mengokohkan, menegaskan. Ajarlah mereka melakukan, bukan hanya mengetahui. Kita lanjut Bapak Ibu, Yesus berbicara sedekah. Tadi Matius 5 ayat 20 berarti bisa kita baca begini. Jika sedekahmu tidak lebih benar, tidak disebut lebih banyak. Soal banyak atau sedikit itu relatif bukan? Seorang kaya memberikan persembahan 100.000 dari rekeningnya yang 1 miliar, itu tidak ada nilainya itu. Tapi seorang miskin yang dia pun hidupnya pas-pasan tiap bulan memberikan persembahan 1.000 rupiah, itu setara dengan Tuhan Yesus memuji seorang janda yang memberikan 2 peser. Uang receh. Itu besar nilainya. Jadi jika sedekahmu tidak lebih benar, tidak dikatakan lebih besar. Lebih benar hanya N dan S perbedaannya. Benar berarti hati kita benar. Apa yang kita berikan benar, tujuan kita memberi benar. Wow. Ada orang memberi supaya dipuji. Ada orang memberi untuk, ya beberapa gereja di tempat pulau antah berantah, malah yang memberi itu mengatur gereja. Ada yang begitu. Malah menyetir pendetanya, menyetir gembalanya, menyetir gereja itu sendiri.
Kalau tidak dituruti maunya, dia caw. Dia cari gereja yang lain. Itu tidak ada gereja kita. Tradisi kita tidak seperti itu. Katakan amin. Tidak, kita tidak begitu. Kita harus lebih benar daripada orang ahli Taurat tadi. Lebih benar. Mereka melakukan itu kan secara ritual keagamaan. Kita melakukan itu karena kasih. Memandang dunia seperti Kristus memandang dunia. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, dalam Matius pasal 6 lanjutan daripada ayat tadi juga bicara tentang sedekah. Saya bacakan dulu secara cepat. Matius pasal 6. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu, berarti sedekahmu, di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ini jangan disalahpahami dalam dunia gereja modern dengan administrasi dan manajemen yang transparan. Maka di grup WA kita pun saya bilang dilaporkan. Jangan juga diam-diam tidak tahu dari mana-mana ya. Itu tujuannya transparansi dan untuk didoakan ya. Jadi maksudnya ini supaya dipuji orang. Begini Bapak Ibu, di masa lalu orang Yahudi suka memberi. Itu kalau mereka memberi itu diberikan sweet gitu. Dan kadang-kadang memukul canang. Dong dong dong, tanda orang udah memberi. Diumumkan. Atau mungkin di gereja-gereja modern mungkin drumnya gitu. Dari Bapak Ucok 5 juta. Jadi mendapat sakutan gitu. Itu maksudnya mencanangkan. Nah, kita enggak usah dipuji-puji. Tapi administrasi kita harus transparan. Katakan amin. Memang gereja kita mau dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita harus menanam lebih banyak di gereja ini. Katakan amin. Sama-sama katakan amin. Ini, saya sebagai gembala harus mengajar ini. Sebab saya mau kita semakin seperti Kristus. Katakan amin. Haleluya. Di antara kita saya tahu kita mempunyai hati yang sama geloranya dengan kita. Ingat, jika tidak lebih benar. Tidak dikatakan jika tidak lebih besar. Enggak usah bertanding-tanding kita di gereja kita. Siapa lebih besar. Yang penting lebih benar. Katakan amin. Haleluya. Lalu ayat tadi, ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu bahasa Indonesia dikatakan, janganlah engkau mencanangkan itu. Sebetulnya itu maksudnya itu penerjemahan ini masih belum terlalu kuat ini. Kata dasar mencanangkan adalah canang. Canang itu seperti apa? Gong. Jadi jangan dipukul gong, ditepuk tangan. Oh Bapak Ucok. Jangan itu yang dicari, itu maksudnya. Mencanangkan itu bukan merencanakan, maksudnya mengkondisikan supaya diketahui orang, dipuji orang. Ayat berikut, ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saya sudah jelaskan, itu berarti bukan kita tidak mau transparan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin untuk firman Tuhan. Kita lihat slide berikut, makna sedekah. Sedikit lagi akan saya sudahi. Makna sedekah, dalam arti umum sedekah artinya derma, tetapi sebenarnya istilahnya itulah suatu ibadah. Bukan hanya sekedar memberi derma ala orang di perempatan jalan, di lampu merah, bukan. Ini derma dalam rangka ibadah. Kita lihat dulu gambar berikut ini, sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu coba kita lihat gambar ini, nanti ditayangkan ini di YouTube gambar ini. Memang saya ambil juga dari Google ya. Apa yang kita dapat pahami dari gambar ini? Sangat menarik gambar ini. Ada 3 orang yang berdiri di tembok, lalu di balik tembok sana ada tontonan katakanlah main bola atau main ski, tarian balet dan lain sebagainya, itu pemandangan yang indah. Nah masing-masing di sebelah kiri itu berdiri di atas suatu lapak yang sama. Tingginya sama, besarnya sama. Lalu mereka sama-sama berdiri.
Dan sayang sekali orang yang kedua itu lebih pendek. Jadi dagunya itu pas di ujung tembok. Sedangkan orang yang ketiga itu pendek sekali. Sehingga walaupun dia sudah ada lapak berdiri, nggak sampai dia memandang. Nah, menurut dunia ini adil. Bukankah adil? Ya sudah sama tempat berpijaknya, sama tingginya, sama bentuknya. Apa salahku, kata orang nomor satu mungkin. Kenapa kau lemah? Kenapa kau kecil? Kenapa kau pendek? Kenapa kau hidupmu seperti itu? Mungkin dia bisa berkata begitu. Tetapi adil atau sedekah yang dimaksud tadi menurut surga, ini gambar yang sebelah kanan ini. Ya, orang yang tinggi tadi merelakan pijakannya, diberikan kepada yang pendek. Sehingga kemudian yang berjenjang tingginya bukan tinggi badan, tapi berjenjang tingginya adalah pijakan itu, sehingga kemudian kepala mereka sama rata, sama-sama bisa menikmati tontonan di balik tembok. Wow. Kalau orang Ibrani mungkin rabi-rabi Yahudi itu tadi gambar yang kiri. Jika hidup keagamanmu seperti itu, apakah untungmu? Kita harus lebih dari orang Farisi. Apalagi orang Farisi tadi mau mencanangkan, mau dipuji-puji. Tapi kita ini merelakan sesuatu gitu ya. Supaya apa? Orang lain dapat menikmati kehidupan di muka bumi ini. Ada masih banyak belahan bumi ini yang berada dalam keadaan kekurangan. Bukan saja di luar sana, di dalam sini, di dalam gereja, di dalam kekristenan sendiri. Masih banyak yang perlu ditolong. Kantong-kantong Kristen masih banyak yang perlu ditolong. Mari kita mau seperti orang yang tinggi ini, merelakan sesuatu dari hidupnya. Mungkin di rumah kita ada ayam 1 ekor, sudah kita masak, tapi kita yang makan cuma 1 orang. Ya bisa sih, hak kita memakan itu, hak kita. Ayamku, yang beli aku, yang masak aku, ini milikku. Boleh saja kita berkata begitu. Tapi apa salahnya kalau memang itu kita hanya sendiri yang memakan 1 ekor ayam itu? Kan juga berlebihan, tidak dibutuhkan tubuh kita. Apakah kita akan lebih keren gara-gara 1 ekor ayam kita habiskan? Lebih baik kita bagi dengan orang yang belum memakan ayam. Amin Bapak Ibu. Itu maksud gambar yang kedua ini. Itulah sedekah maksudnya. Merelakan sesuatu. Memberikan sesuatu. Dan saya sudah katakan tadi, ada sesuatu yang bisa kita taburkan. Ada sesuatu yang bisa kita sedekahkan. Tenaga kita, pemikiran kita, kelelahan kita, uang kita, suara kita. Banyak yang bisa disedekahkan ke dunia ini. Artinya sedekah adalah memberi saja. Jangan harap dari orang itu. Nanti Tuhan yang katanya, kalau kamu bersedekah, kamu menerima lagi sedekah. Sedekah itu kembali dari Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan, Raja sedekah sepanjang zaman. Katakan amin. Haleluya. Kiranya renungan kita di pagi hari ini dapat menginspirasi dan mendorong kita untuk menjadi pesedekah-pesedekah pada barisan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa sekaligus menyiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Haleluya, saya akan mengundang hamba-hamba Tuhan, Bapak Andreas dan Bapak Husin untuk melayani kita dalam sakramen perjamuan kudus. Marilah kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ajar kami untuk mendalami firman-Mu, menemukan maksud Tuhan di dalamnya. Ajar kami sepakat dan setuju dengan maksud Tuhan itu. Seperti tadi kami sudah dengarkan, ajar kami menjadi orang yang bersedekah di masa kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menghadap meja perjamuan suci. Kiranya Engkau melayakkan setiap kami, memberkati setiap kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini. Jadikanlah ini menjadi alat di tangan-Mu, sehingga di dalam dan melaluinya kami beroleh persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bersekutu dengan Dia. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya dengan sukacita dan sangat bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita terima roti dan anggur. Kita ambil satu teduh sejenak. Tanpa pencurahan darah, tidak ada yang disucikan di hadapan Allah.
Sejak dari perjanjian lama selalu ada unsur darah yang tercurah. Sejak dari Kejadian 3 ayat 21, darah yang tercurah. Pada peristiwa di tanah Mesir malam sebelum mereka keluar, darah domba yang tercurah dioles juga di pintu rumah mereka. Pada saat mereka sudah duduk di tanah perjanjian, ritual kurban terus berjalan. Hanya ketika mereka berada di pengasingan di Babel, kegiatan itu terinterupsi dan mereka konversi menjadi sidur atau menjadi doa dan sedekah. Tapi kemudian Kristus datang menggenapinya, sehingga ritual merupakan bayangan itu tidak lagi kita lakukan. Sebab darah Kristuslah realisasi daripada penebusan dosa. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, darah Kristus menguduskannya. Mari angkat roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayalah sungguh, tubuh Kristus telah menderita, menggantikan derita yang harusnya kita tanggung. Apakah saudara percaya apa yang dikerjakannya itu adalah keselamatan bagimu? Makanlah dengan iman. Inilah perjamuan kudus kita, roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman kudus ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama seperti itu juga cawan yang kita angkat ini dimeteraikan oleh darah Kristus. Apakah saudara percaya dia telah menyerahkan nyawanya, menyerahkan seluruh darahnya tertumpah ke tanah? Itu semua adalah demi keselamatan kita. Dan engkau percaya dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita, dialah Allah yang maha kuasa. Yang percaya kepada Yesus Kristus minum dengan iman. Inilah cawan perjanjian baru, dimeteraikan darah Kristus. Kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya, kita bersama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah pesedekah terbesar. Bukan saja memberikan berkat yang Engkau berikan kepada kami, tapi darah-Mu Engkau dermakan, Engkau sedekahkan bagi orang yang percaya mendapatkan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita diberkati. Puji Tuhan kalau setiap kita dipakai untuk bisa mengalirkan dan memberi kepada orang lain. Dan kalau kita juga minggu-minggu kemarin berapa hari dipakai Tuhan untuk memberkati keluarga, menerima Tuhan. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan, kami masih diperkenankan untuk memberikan, mengabarkan kasih Yesus yang begitu sempurna. Baik, sebentar kita akan berdoa syafaat dan sebelumnya kita akan menyampaikan bahwa minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Pendeta Cu Ayau. Kita harapkan Bapak Ibu semua bisa hadir. Dan seperti dikatakan Pak Gembala, kita tanpa terasa sudah masuk di bulan yang kelima. Waktu berputar begitu cepat. Dan juga kita harus melihat situasi di mana COVID yang terus berlangsung sampai hari ini dan kita Sumatera Utara dikatakan juara 2
COVID masih terbanyak, juara 1 di Pekanbaru. Mari kita jaga protokol kesehatan agar COVID ini bisa kita basmi bersama dengan kesadaran kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Bersyukur hari ini atas perlindungan-Mu, atas kemurahan-Mu, bahwa kami masih diberi kesehatan, dilindungi daripada virus-virus corona. Tapi kami terus berdoa Tuhan dengan kesadaran yang Tuhan berikan buat kami, sebagai pemberian Tuhan, agar kami terus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan untuk wajah, mulut, mata, semuanya biar Tuhan berikan kami kemampuan. Kami boleh terus menjaga jarak, tidak membuat kerumunan-kerumunan yang membuat penularan-penularan virus corona. Lindungi Tuhan Sumatera Utara, lindungi Pekanbaru Tuhan, pulihkan kami bangsa Indonesia Tuhan daripada virus-virus corona. Dan vaksin-vaksin yang sudah boleh berdatangan. Kami mendengarkan kabar kemarin vaksin Sinovac sudah ada 6 juta yang sudah boleh datang ke Indonesia. Biar vaksin ini terus Tuhan memberkati bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk bapak-bapak yang ada di atas, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya yang terus bekerja keras untuk rakyat Indonesia, untuk nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Di dalam usaha kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga anak-anak Tuhan yang masih sampai hari ini belum bisa masuk sekolah. Mereka masih menggunakan internet. Tuhan berkati para ibu-ibu yang ada di rumah, agar mereka diberikan kemampuan juga Tuhan untuk memberikan pelajaran buat anak-anak melalui internet. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bapak-bapak semua yang bekerja, apapun profesi dan pekerjaannya, Tuhan sertai, Tuhan bangkitkan semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, terutama jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dan dimanapun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui kegiatan kebaktian ini. Berkati mereka semua Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang kekurangan, Tuhan penuhkan. Mereka yang mengalami masalah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Jemaat bangkitlah, marilah kita akan menerima berkat. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Berkat daripada Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, dalam persekutuannya Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan amin.